Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan bersama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca merenungkannya, mari kita terlebih dahulu berdoa meminta pertolongan Roh Kudus memberi kuasa kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini menaikkan puji, hormat, dan syukur untuk Engkau yang berkenan memberi kesempatan lagi kepada kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami sadar akan keterbatasan kami, karena itulah kami mau tunduk dan berserah penuh kepada Roh-Mu yang kudus, yang kiranya memberi kuasa kepada kami, dan memampukan kami untuk mengerti nasihat dari setiap kebenaran firman-Mu, yang kiranya melalui firman-Mu kami diubah, diperbaharui menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hidup, menyenangkan dan memuliakan akan nama-Mu. Berkati dia, hamba-Mu yang akan Tuhan pakai untuk menyampaikan firman itu kepada kami, dan kini berfirmanlah ya Tuhan, karena kami pun telah siap lagi untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu lalu kita sudah merenungkan firman Tuhan dengan tema berilah karena sudah diberi. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu berilah dan kamu akan diberi. Tema ini sekilas bertentangan. Yang satu mengatakan berilah karena sudah diberi, tetapi yang satunya lagi mengatakan berilah karena akan diberi. Bapak ini dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya tema ini tidak bertentangan, ya. Beri karena kita sudah diberi harus menjadi motivasi bagi kita sebagai orang-orang percaya, karena kita adalah orang-orang yang sudah diberi, yaitu Yesus sebagai jaminan dalam segala perkara kehidupan kita. Yesus lebih daripada cukup untuk jaminan hidup kita, baik hidup kita di dunia ini maupun hidup kita di dalam kekekalan. Namun seringkali ketika kita tergerak untuk memberi karena sadarnya kita sudah diberi, menjadi terhalang oleh karena perasaan khawatir. Kalau yang ada pada saya berikan, nanti jangan-jangan saya menjadi kekurangan. Jangan-jangan ada yang ada pada saya tidak mencukupi, lalu saya menjadi susah, lalu saya menjadi menderita. Akhirnya kita tidak jadi memberi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tidak semua mereka orang yang suka memberi akan menjadi susah, akan menjadi miskin, akan menjadi menderita. Bahkan firman Tuhan katakan, kalau kita memberi, maka justru akan diberi. Berapa besar pemberian kepada kita yang memberi? Di dalam nas pembimbing, Lukas pasal 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ya. Ribaan itu sama dengan pangkuan atau juga gendongan. Bahwa Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah di gendongan kita atau di pangkuan kita. Dan itu membuktikan bahwa ketika kita memberi tidak akan membuat kita menjadi miskin. Malah sebaliknya akan
bisa memiliki lebih. Karena apa? Karena bagi orang yang suka memberi, kepadanya pun akan diberi. Nah, jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan melihat beberapa tokoh Alkitab di mana mereka melakukan tindakan memberi dan kepadanya akhirnya diberi. Siapa mereka? Ada beberapa orang. Ya, yang pertama yaitu janda di Sarfat. Kita akan membaca dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar, kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mendasari motivasi janda di Sarfat ini memberi persediaan terakhir untuk kebutuhan makan mereka kepada Elia? Yaitu karena janda di Sarfat ini ingin taat kepada firman. Elia menyampaikan kepada janda di Sarfat itu bahwa silahkan kamu pulang dan olah tepung dan minyak yang ada padamu, jadikan sebagai roti kecil, tetapi bukan untuk kalian, berikanlah itu untuk aku. Sebab firman Tuhan berkata bahwa tepung itu tidak akan habis dan minyak itu tidak akan berkurang. Maka berbuatlah si janda di Sarfat melakukan seperti firman Tuhan, dan terjadi pula seperti firman Tuhan bahwa tepung itu tidak habis, dan walaupun sudah diolah juga minyak pun tidak berkurang. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, janda di Sarfat ini sebelumnya memiliki konsep untuk mengolah persediaan terakhir makanannya, ya, dengan membuat suatu makanan. Kita tidak tahu, ya, menu apa yang akan dijadikan dari tepung serta minyak yang dimiliki itu. Tapi saya kira bahwa janda ini sudah punya konsep bagaimana mengolah menjadi tidak cukup hanya dimakan sekali, tapi kalau bisa lebih dari sekali, ya. Kalau bisa bukan hanya untuk 1 hari, bisa 2 hari, 3 hari, 1 minggu dan seterusnya. Tapi konsep yang ada dalam pikirannya tentang penataan berkatnya itu berubah ketika firman Tuhan datang kepadanya, yaitu supaya berkat itu diolah sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Elia kepadanya. Bapak yang kasih oleh Tuhan, hasilnya pun luar biasa. Ya, jemaat yang kasih oleh Tuhan, penting bagi kita untuk kita selalu mengelola setiap apapun yang diberikan Tuhan kepada kita sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Ketika Tuhan beri waktu kepada kita, pakailah itu waktu, kelolalah itu waktu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman terkait dengan pengelolaan waktu. Ketika Tuhan berikan kemampuan kepada kita, kelolalah itu kemampuan sesuai dengan yang dikatakan oleh firman tentang bagaimana mengelola kemampuan itu.
Ketika kita dianugerahi berkat materi, kelolalah berkat materi itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kenapa? Kalau itu yang kita lakukan, hasilnya akan melebihi daripada yang sewajarnya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pernah kita mendengar cerita tentang murid-murid Yesus yang memiliki kemampuan luar biasa di dalam hal mencari ikan. Karena memang mereka adalah anak-anak nelayan. Satu malaman mereka memakai kemampuannya itu. Tapi ternyata hasilnya nol. Satu ekor pun tidak didapatkannya. Tapi ketika kemampuannya itu dipakai di atas dasar firman Tuhan, hanya sekali jala. Ya, begitu ditarik, ikannya begitu banyak. 2 perahu penuh. Ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kemampuannya sama, tetapi dilakukan, dikelola di atas firman Allah. Hasilnya jauh melebihi daripada yang terhitung oleh mereka. Sama dengan Simson. Simson adalah orang yang memiliki tenaga atau kemampuan luar biasa. Ya, ketika dia memakai di atas firman Tuhan, yaitu Tuhan berfirman kepadanya supaya dia tidak mencukur akan rambutnya. Sejauh itu dilakukan oleh Simson, sejauh itu pula kuasa Tuhan luar biasa bekerja di dalam dirinya. Musuh-musuhnya itu orang Filistin selalu dikalahkan oleh kekuatannya. Tapi ketika kemampuannya tidak lagi didasarkan atas firman Tuhan, dia membiarkan akan rambutnya itu dipotong, ya, maka saat itu kemampuannya tidak menghasilkan sesuatu yang berarti di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama juga dilakukan oleh janda di Sarfat. Ya. Ketika dia pakai apa yang ada padanya, dikelola sesuai dengan apa kata firman Tuhan, hasilnya luar biasa. Tidak hanya cukup untuk kebutuhan sehari, bahkan bisa mencukupi kebutuhan sampai 3,5 tahun, yaitu masa paceklik yang mereka hadapi itu. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus, janda di Sarfat ini memberi dan akhirnya diberi. Dan ketika dia memberi, tidak menjadikan dia miskin, malah menjadi berkecukupan, bahkan lebih daripada yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Dan orang yang kedua yang akan kita perhatikan yaitu Hana. Dari 1 Samuel pasal yang pertama ayat 27 sampai 28. Ya. Demikian firman Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Dan di 1 Samuel 2 ayat yang ke-21 demikian. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Hana ini memiliki hati yang sangat pedih. Kenapa? Karena kepadanya dinyatakan bahwa kandungannya sudah tertutup, alias mandul. Dan karena hal itulah maka dia seringkali dihina oleh madunya, yaitu Penina, yang merupakan istri kedua dari suaminya Elkana. Dia seringkali dihina karena dia tidak bisa memberi keturunan kepada suaminya. Dan bahkan suaminya pun seringkali memperlakukan secara tidak adil. Menjadi semakin lengkaplah rasa pedih di dalam hatinya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, hal itu mendorong akan dia untuk mencari Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya kepadanya Tuhan menganugerahkan anak.
Dan puji Tuhan, kini seruannya pun didengar oleh Tuhan, dikabulkan doanya kepadanya, dianugerahi anak. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, begitu dia dikaruniai anak, hatinya penuh dengan rasa syukur. Ya, rasa syukurnya inilah yang sehingga dia mengembalikan lagi anak yang diberikan kepadanya, diberikan kepada Tuhan. Terus dia punya apa? Ya, dia dapat satu anak, yang satu diberikan lagi. Dia dapat apa? Ya, hitungannya tentunya dia tidak dapat apa-apa. Tapi tidak, Bapak Ibu. Ternyata sesuai dengan ayat 21 tadi, ya, bahwa kepadanya diberikan anak. Berapa? 5. Ya. 3 laki-laki dan 2 perempuan. Ya. Dia dapat 1, diberikan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan lagi 5. Itu perkara yang ajaib, yang luar biasa terjadi atas kehidupan Hana. Kenapa? Karena Hana kandungannya sudah tertutup, sulit untuk bisa memiliki anak, tetapi Tuhan memberikan. Dan ketika dia memberi, ya, Tuhan memberikan lagi lebih banyak daripada ia beri. Luar biasa. Hana memberi, akhirnya kepadanya diberi. Tokoh yang lain lagi, ya, mari kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, yaitu mengenai perempuan Sunem. Demikian firman Tuhan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, didapati dalam pembacaan firman Tuhan ini adalah seorang perempuan Sunem. Perempuan ini sangat kaya, ya. Tetapi dia tidak mau menyimpan kekayaannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, ya. Ketika dia melihat ada seorang abdi Allah, yaitu Elisa, sering datang ke kampungnya untuk menjalankan kenabiannya, yaitu memberitakan firman Allah, dia ingin mendukung pekerjaan itu, supaya Elisa tidak mondar-mandir, ya, pulang pergi dari tempat tinggalnya ke kampungnya dan balik lagi, dan mungkin bisa kemalaman di jalan, tidak cukup istirahat. Maka dia pun membangun sebuah kamar di atas rumahnya, terbuat dari batu, dan di dalamnya diisi di sana perabotan. Ada tempat tidur, ada kursi, ada meja, ada penerang dan sebagainya, ya. Sehingga ketika si Elisa datang, maka dipersilahkan untuk dia menginap dan istirahat, sehingga dia tidak menjadi kelelahan, ya, ketika menjalankan akan pekerjaannya sebagai abdi Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perempuan Sunem ini, ya, memberi apa yang dia miliki, ya. Dibangunlah sebuah kamar untuk pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Elisa. Apa hasilnya? Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan, perempuan Sunem ini karena dia kaya, apapun bisa dia miliki. Tetapi satu yang tidak dia miliki sampai masa tuanya, yaitu apa? Anak. Dan ketika Elisa tahu bahwa dia tidak memiliki anak, dia pun berdoa kepada Tuhan, meminta supaya perempuan Sunem ini pun dikaruniai anak. Dan apa yang didoakan Elisa dikabulkan oleh Tuhan. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, si perempuan Sunem ini memberi, dan akhirnya apa? Dia pun diberi. Berikutnya kita akan melihat lagi, ya, contoh lain di Kisah Rasul pasal 9 ayatnya yang ke
39, yaitu tentang Dorcas. Ayat ini sudah kita renungkan beberapa minggu lalu, tetapi ini juga menjadi referensi dalam renungan kita pada pagi hari ini. Ya. Demikian firman Tuhan. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Apa yang dilakukan Dorcas ketika dia melihat beberapa janda di dalam kesulitan secara ekonomi, maka dia pun memakai talenta yang dimiliki. Dia pun membuat baju dan pakaian dan memberikannya dengan cuma-cuma kepada mereka di dalam pelayanan kasihnya. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, apa yang akhirnya diterima oleh Dorcas ini? Apakah karena dia terus membagi dia menjadi miskin, menjadi kekurangan, menjadi menderita? Tidak. Ternyata dia pun terus berada di dalam kecukupan. Namun apa yang dia terima dari ketika dia sudah memberi? Ya. Dia menerima hal yang sangat luar biasa. Ketika dia sakit lalu mati, ya, semua mereka janda-janda berdoa untuk dia, dan Tuhan pun menganugerahkan pemberian lebih berharga daripada pakaian dan baju yang diberikan kepada orang banyak itu. Yaitu apa? Dia dibangkitkan dari kematiannya. Mujizat kuasa Tuhan bekerja, dianugerahkan untuk menghidupkan kembali dia yang sudah mati itu. Dia memberi. Lalu apa? Dia pun diberi. Luar biasa. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah beberapa tokoh dari sekian banyak tokoh Alkitab sebenarnya yang menjadi referensi tentang bahwa ketika kita memberi, ya, maka kita tidak akan pernah menjadi miskin, tidak akan pernah menjadi kekurangan. Malah sebaliknya akan diberikan lebih besar, lebih banyak daripada yang kita beri. Dari semua cerita itu kita bisa, ya, mempelajari beberapa hal kebenaran. Ya. Yang pertama, bahwa dalam memberi itu bisa didasarkan berbagai macam motivasi. Ya. Kalau janda di Sarfat, motivasinya dalam hal memberi karena dia ingin taat kepada firman Tuhan. Dia ingin mengelola harta bendanya didasarkan atas firman Tuhan. Nah, kalau Hana, dia memberi sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, ya, karena Tuhan sudah memberikan yang selama ini menjadi pengharapan akan dia, yaitu anak. Lain janda di Sarfat, lain Hana, dan lain juga perempuan Sunem dan Dorcas. Kalau perempuan Sunem, dia ingin memberi karena apa? Gerakan di dalam dirinya untuk mendukung pekerjaan Tuhan, ya. Supaya pekerjaan Tuhan menjadi lancar, menjadi maksimal, maka dia memberikan kekayaannya untuk mendukung hal itu. Dan Dorcas yang menjadi motivasinya dalam hal memberi adalah karena dia memiliki simpati begitu dalam terhadap mereka, orang-orang yang kesusahan. Ya, sehingga dia pun memakai apa yang ada padanya untuk penyataan kasih kepada mereka. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun motivasi kita, ya, apakah itu sebagai ungkapan syukur, apakah untuk mendukung pekerjaan Tuhan, apakah itu karena ingin taat kepada firman, ya, segera kita harus lakukan. Tidak harus menjadi karena khawatir, maka kita tidak melakukan akan hal itu, ya. Karena ketika kita melakukannya, kita tidak akan pernah dibuat mengalami kesusahan oleh karena kita kekurangan. Pelajaran yang lain yang dinyatakan di dalam renungan ini, yaitu bahwa ketika kita memberi, ya, bahwa kita akan diberi. Dan pemberian yang kita terima itu seringkali tidak sama dengan apa yang kita berikan. Ya. Memang bisa sama, tapi bisa juga tidak sama. Ya.
Janda di Sarfat memberikan tepung dan minyak. Kepadanya diberi tepung dan minyak. Hana memberikan anak, ya, kepadanya diberikan anak, ya. Tetapi Tabita tidak seperti itu, ya. Tabita memberikan pakaian dan baju, tapi kepadanya tidak diberikan pakaian dan baju, diberikan mujizat kebangkitan ketika dia mati, ya. Dan begitu pula perempuan Sunem. Perempuan Sunem memberikan kekayaannya, tapi kepadanya tidak diberikan kekayaan, diberikan anak. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, jadi ketika kita memberikan sesuatu, mungkin Tuhan akan memberikan lagi sesuatu kepada kita, tapi tidak selalu sama, ya. Mungkin dalam bentuk yang berbeda. Tentunya akan diberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti perempuan Sunem, saat itu yang dibutuhkan bukan kekayaan, yang dibutuhkan adalah anak. Dorcas, saat itu yang dibutuhkan bukan pakaian dan baju, ya, tetapi yang dibutuhkan adalah kebangkitan karena dia mati. Ya. Coba dikasih oleh Tuhan. Yang jelas bahwa Tuhan akan memberi, ya, tentu sesuai dengan yang kita butuhkan. Pelajaran tentang kebenaran lain dari renungan ini, yaitu bahwa pemberian yang kita terima setelah kita memberi cenderung lebih banyak daripada yang kita berikan. Janda di Sarfat itu hanya memberikan tepung dan minyak yang diolah untuk sekali makan, habis. Tetapi yang dia terima berapa? Bukan jumlah yang sama, berlipat kali ganda. Ya, yang ia terima adalah kebutuhan makan untuk 3,5 tahun. Sekali makan itulah yang ia berikan, tetapi yang ia terima adalah kebutuhan yang mencukupi makan sampai 3,5 tahun. 3,5 tahun itu berapa kali makan? Kalau satu hari itu makannya 3 kali, ya, kali 3,5 tahun itu adalah 1.277 kali makan. Ya. 1.277 kali lipat yang dia terima. Luar biasa, ya. Cenderung lebih banyak. Hana memberikan berapa anak? Hanya memberikan 1. Tapi kepadanya diberikan berapa? 5. Yang diberikan hanya laki-laki saja, tetapi yang diterima, ya, laki-laki dan perempuan, menyempurnakan akan kegembiraan yang dia miliki, terkhusus di tengah-tengah akan kondisi dia sendiri, ya, sudah mandul, tapi diberikan anak sampai 5, ya, bahkan 6 sebenarnya dengan yang diberikan. Luar biasa, lebih banyak. Jadi Bapak ini kasih oleh Tuhan Yesus, dari renungan ini, mari kita memberi, ya, karena kita sudah diberi. Tapi ketika mungkin ada kekhawatiran, ya, hilangkan akan hal itu. Jangan biarkan itu sebagai alasan untuk kita tidak melanjutkan gerakan kita untuk memberi, ya. Kenapa? Karena ketika kita memberi tidak akan membuat kita menjadi susah. Sebaliknya, ya, berkat Tuhan akan semakin dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Ya. Ada waktu, entah pagi, siang, malam, kita pakai untuk melakukan pelayanan memberi. Karena itu sama dengan menabur. Dan ketika kita menabur, kita akan menuai berkas-berkasnya itu. Berapa banyak? Ya, kalau tadi dalam renungan kita di awal, Nas pembimbing katakan, ya, bahwa takaran yang baik, yang padat, yang diguncang, ya, yang tumpah keluar, itulah yang akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari jangan menahan ketika kita digerakkan Tuhan untuk memberi sesuatu, baik itu kepada sesama
maupun kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat yang ke-27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jangan menahan, ya. Tetapi mari kita lakukan, karena itu akan menjadi benih yang akan kita tuai, bahkan tuainya akan lebih besar, lebih banyak daripada yang kita taburkan. Kita akan respon firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu pujian yang sangat indah sekali, yaitu tabur waktu pagi. Yeah. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur bambu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau suka, maju walau suka, tabur bagi Tuhan. Biar jiwa raga susah dan lelah, sampai akhir nanti kita disambutnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk Engkau yang sudah kembali menyatakan firman-Mu bagi kami. Firman yang mengingatkan dan mendorong kami untuk kami tidak menahan kesempatan ketika kami berbuat baik kepada sesama dan mempersembahkan apa-apa yang ada pada kami untuk pekerjaan Tuhan. Karena ketika kami memberi kepada Tuhan dan sesama, tidak akan pernah menjadikan diri kami kekurangan dan kesusahan serta menderita. Sebaliknya, Tuhan akan kembali mempercayakan pemberian-pemberian yang lebih besar, lebih banyak lagi. Dengan demikian kami pun semakin lagi diberi kesempatan untuk melakukan lebih, yaitu memperhatikan pekerjaan Tuhan dan sesama lagi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini termeterai di dalam hati kami dan menguasai pikiran kami, mempengaruhi pola hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan, yang melalui kuasa firman-Mu kami akan menikmati segala perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan nyatakan bagi kami. Kami sudah mendengar firman-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang sudah menyatakan firman itu kepada kami menolong kami sekalian, bukan untuk menjadi pendengar saja, namun juga menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu, sehingga kuasa keberkatannya sungguh menjadi bagian bagi kami sekalian. Terpuji nama-Mu. Ini syukur kami ya Tuhan atas firman yang sudah kami terima. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima doa berkat. Untuk hal itu, kepada seluruh jemaat saya undang bangkit berdiri, dan kita akan menyanyi bersama Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, di udara dia pelihara. Jangan kamu
kuati, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu kuatin apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu kuatin, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu kuatin, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu kuatin, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu kuatin apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu kuatin, Bapa di surga dia pelihara. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya pengasihan yang berlimpah dari Allah Bapa kita di surga, damai sejahtera oleh anugerah pengampunan dan kepastian keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung, penyertaan penghiburan dan pertolongan oleh kuasa Roh-Nya yang kudus, memberkati kita sekalian dari siang hari ini lagi hingga Maranatha Yesus Kristus datang kembali. Amin. Ibadah telah selesai, silakan jemaat duduk kembali dan bersaat teduh. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita terus semangat dengan situasi kondisi yang sedang terjadi ini. Mari kita tetap jalani dengan hati yang teguh dalam iman kepada Tuhan. Tetap lakukan aktivitas dalam iman yang berserah penuh kepada Tuhan, dan lakukan semua aktivitas pun dengan protokol kesehatan yang pemerintah tetapkan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memelihara dan memberkati kita sekalian. Amin. Kami dari BOS ingin persembahkan Kau Kisah Itu. Selamat menyaksikan.